Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini admin akan kembali menginformasikan informasi updating step by step pergerakan perkembangan Pi Network yang terbaru ya, untuk mendapatkan cuan dari internet, terkhusus melalui event mining ya, project viral fenomenal di seluruh dunia yaitu Bitcoin. Dan dalam layar beranda rekan-rekan sudah melihat ya, tumpukan uang yang sangat banyak sekali, satu gudang. Dan ketika satu pi network yaitu sekitar 4,7 miliar, apakah uangnya itu seperti berikut yang ada di layar rekan-rekan masing-masing ya. Ini cukup mengejutkan sekali, mantap. Kemudian di sini admin akan ke informasi yang pertama ya. Ini ada informasi yang sedang viral sekali, ada salah satu pionir ya rekan-rekan. Nah di sini dalam layar rekan-rekan sudah terlihat dengan jelas sekali, dikutip daripada Pi Network Info ya. Nah di sini hari ini saya menerima berita tentang penjualan produk Hyundai Creta 2023 ya, dengan harga yang sangat mantap yaitu 0,01 pi di kota Chicago dengan estimasi 1 pi 4,8 miliar ya. Dan ini adalah berita yang bagus, artinya di sini sudah mulai laku ya rekan-rekan harga GCV, dan bisa membeli mobil dengan harga di bawah 1 pi saja ya. Dan ini memang sedang viral ya, dan mobilnya seperti berikut ini. Apakah ini adalah informasi yang benar-benar valid? Karena di sini sangat viral sekali ya di Twitter ya, dan ini juga banyak sekali mendapat tanggapan-tanggapan, terutama dari kalangan pionir-pionir semuanya ya, yang membuktikan bahwa 1 pi 4,7 miliar itu juga ada yang berani membeli ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah informasi yang pertama, dan masalah benar atau tidaknya ya kita kembalikan saja kepada rekan-rekan masing-masing ya. Kemudian di sini kita coba untuk merangkumkan berbagai macam informasi, terutama dari Pi News Media yang memiliki reputasi bagus ya berkaitan dengan project Pi Network. Dan ini 2 jam yang lalu juga ada informasi yang cukup banyak sekali ya rekan-rekan. Ini juga berkaitan dengan masalah KYC di dalam mood moderator ya. Nah ini juga ada. Kemudian juga ada masalah informasi yang lainnya ya. Nah di sini juga ada Pi Network newcomer recommended by pioneer ya. Jadi sudah mulai ramai pembayaran dengan menggunakan koin Pi dari berbagai mancanegara. Nah ini juga cukup viral sekali tentang daripada project Pi. Kemudian kalau rekan-rekan melihat dalam layar beranda aplikasi rekan-rekan masing-masing sudah ada semacam pembaharuan ya. Jadi di sini rekan-rekan wajib untuk menjaga perasa sandi untuk mencegah kehilangan Pi, dan masukkan perasa sandi hanya di dalam wallet resmi ya, di dalam URL Pi browser ya. Jangan menempelkan perasa sandi ke dalam website-website yang lain, karena itu bisa terdeteksi phishing ya. Dan bahkan untuk situs daripada GLC atau Galaxy ya, untuk project testnet itu kemarin juga sempat viral ya, sempat terkena hack atau terkena hacking ya, dengan kerugian ya kurang lebih 270.000 dolar ya. Ya kurang lebih beberapa miliar rupiah itu bisa digondol oleh hacker. Karena di sini untuk daripada kelalaian keamanan itu sangat penting sekali. Jadi karena bersifat terdesentral ya rekan-rekan wajib untuk mengamankan kode operasi rekan-rekan masing-masing ya. Ketika hilang, servernya tidak menyimpan kode operasi. Jadi di sini keamanannya bergantung pada rekan-rekan masing-masing. Dan pastikan rekan-rekan mencatat untuk kode operasi Pi Network ya. Siapa tahu sebentar lagi akan listing dan open mainnet. Nah ini Kortum juga bisa dikatakan selalu mengingatkan untuk menyimpan perasa sandi, jangan sampai hilang, dan jangan juga menempelkan ke dalam platform-platform atau website-website sembarangan ya. Sekali lagi di sini sangat krusial sekali. Kemudian saya beralih ke informasi berikutnya ya, kali ini melalui daripada Pi Network Shenzhen. Dan ini juga ramai sekali diberitakan tentang open mainnet pada bulan Desember ya. Nah di sini menurut pengungkapan mood Pi Network ya, roadmap tersebut dirilis pada bulan Desember tahun ini. Jadi di sini adalah menurut daripada data-data yang dikumpulkan di dalam mood moderator ya, chat AI atau chat di Pi Network di dalam aplikasi ya. Dan bagaimana pendapat Anda tentang open mainnet pada bulan Desember tahun ini ya, apakah benar-benar nyata, realistis dan lain sebagainya. Dan mengingat daripada S Network sendiri ya, proyeknya itu bisa dikatakan lebih cepat daripada Pi Network dan lebih jelas ya. Sekali lagi di sini sebagai bentuk gambaran, dan tentang project Pi Network itu juga berbeda konsep project dengan cryptocurrency yang lain, termasuk juga S Network dan Sidra Bank. Jadi untuk Pi Network itu mengutamakan daripada kematangan utility ya, atau utilitas use case daripada project coin tersebut untuk digunakan, yaitu sebagai pembayaran. Kemudian untuk daripada cryptocurrency yang lain yang fokus listing ke bursa ya rekan-rekan bisa dilihat sendiri ya.
Ketika sudah listing itu terpengaruh daripada supply and demand, dan untuk masalah harga sendiri ya berpengaruh sekali. Ketika sudah listing dan banyak yang melakukan penjualan ya, token tersebut itu akan ngedam ya. Itu adalah salah satu kelemahan cryptocurrency yang listing ke bursa. Kalau developer tidak pintar, tidak cerdas ya, daripada mengatasi masalah-masalah tersebut ya, harganya itu akan ambles ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita analogikan Binetwork itu ya mungkin mirip daripada Nagaya ya. Jadi konsep progresnya itu ya bisa dikatakan cukup mantap ya rekan-rekan. Jadi ada semacam progresnya. Nah kemudian di sini banyak sekali yang melakukan komentar-komentar ya. Nah kemudian di sini apakah di masa yang akan datang Binetwork itu bisa berkolaborasi dengan perbankan ya? Apakah P-Payment akan menggantikan transaksi perbankan? Ini apakah realistis atau tidak ya rekan-rekan, karena sekali lagi di sini konsep project Binetwork itu mengarah ke dalam currency ataupun pembayaran, yaitu salah satunya melalui fase enclosed mainnet ya. Kita bisa melakukan barter peer to peer, person to person dengan menggunakan koin P-Mainnet ya, meskipun dalam fase enclosed mainnet. Nah ini adalah project Binetwork ya. Apakah nanti untuk pembayaran mata uang fiat atau mata uang yang lain bisa tergantikan oleh Binetwork ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ramai sekali viral berita tentang Honda yang menerima pembayaran dengan cryptocurrency ya, FCFPay ya, sistem payment. Sekali lagi di sini ketika memang cryptocurrency sudah mulai bisa digunakan untuk pembayaran dan disetujui ya rekan-rekan, nah di situ mungkin Binetwork akan bisa dikatakan realistis ya untuk open mainnet. Kemudian di sini kalau kita coba bandingkan ya rekan-rekan sedikit daripada project Binetwork dengan project yang lain seperti S-Network ataupun Sidra Bank ya, ini adalah tiga project yang cukup mantap sekali menurut admin pribadi ya, dan memiliki kelebihan masing-masing. Nah ini juga disebutkan untuk daripada white paper S-Network ya untuk Binetwork itu sendiri tentang perbedaan S-Network dan juga Binetwork. Kemudian di sini juga ada project yang lain yang akan segera open mainnet, yaitu adalah Sidra Bank ya. Sidra Bank sudah pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu tentang open mainnet kurang lebih ya sebelum tahun 2024 ya, sangat jelas sekali. Sedangkan S-Network itu open mainnet 7 Oktober 2024 dan Binetwork ini masih belum jelas ya, masih menunggu kepastian untuk open mainnet tanggal resminya. Dan saya rasa setiap project itu memiliki konsep masing-masing ya, sesuai dengan core team dan sesuai juga dengan visi dan misinya. Jadi ya tidak bisa dipukul rata ya, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, agar rekan-rekan bisa memahami mengapa Binetwork itu tidak juga open mainnet ya, karena untuk ekosistem sendiri bisa dikatakan untuk ekosistem Binetwork itu sangat besar sekali ya. Jadi ya untuk menuju ke open mainnet saya rasa agak berat sekali ya rekan-rekan, itu tergantung daripada core team Dr. Nicholas Kokalis. Nah ini juga disebutkan ekologi P mulai bangkit dan juga semakin banyak ekologi yang mendukung GCV karena hanya konsensus harga yang terpadu yang benar-benar dapat mendestruktisasi ya, dan juga mensejahterakan ekologi sehingga para pedagang tidak perlu khawatir dan percepat suksesnya untuk menuju ke open mainnet. GCV pasti akan menjadi tren dunia. Nah ini juga ada daripada kalangan komunitas dari negara Tiongkok atau negara Cina yang memang aktif ya dalam menggemborkan informasi terkait dengan harga GCV ya, rekan-rekan juga bisa melihat sendiri ya. Ini juga ada P-Mall Global, P-Chain Mall, dan juga ada EPMK, ini support GCV semuanya. Ini sudah pernah admin bahas dalam konten yang sebelumnya ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan project Binetwork yang sedang viral dan fenomenal. Intinya di sini rekan-rekan terus saja lakukan penambangan ya, klik petirnya, dan juga karena project yang lainnya ya. Dan semoga saja nanti ketika sudah ada salah satu project yang listing yang open mainnet, rekan-rekan bisa mendapatkan cuan setidaknya untuk membeli beras, karena di sini beras sedang mahal. Kurang lebih seperti itu. Jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian, terima kasih.